Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Nur Laila. Saya mengajar di SMP INTA Imam Bukhari. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan UIN Sunan Gunung Jati Bandung, batch 2 2024. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video pembelajaran di kelas 7 dengan tema menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun sebagai tugas akhir dari PPG ini dalam tugas uji kinerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini anak-anakku semua? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah pada kesempatan ini kalian masih semangat ya, dan kalian harus terus semangat dalam menuntut Ilmu. Nah, untuk memulai pembelajaran seperti biasa, marilah kita berdoa. Doanya dipimpin oleh KM. Silakan KM-nya ke depan. Istiqdadan musa'idah ayalam da'u jawasami Raditu billahi rabba wa bil islami diman tasliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk melihat kesiapan belajar kalian, silakan kalian berdiri, rapikan pakaian kalian, kemudian lihat di bawah kiri kanan apa masih ada sampah atau tidak. Silakan ya, Isya, Alia, silakan dirapikan. Lihat kiri kanannya ada sampah tidak? Nah, kalau tidak ada, silakan kalian yang hari ini tidak hadir. Kaila, kenapa Kaila nggak hadir? Hadir. Terus siapa lagi? Cindy kenapa? Pada hari ini yang tidak hadir yaitu 4 orang ya. Ya, terima kasih ya. Nah, seperti biasa ya anak-anak sekalian, sebelum memulai pelajaran kita biasakan untuk tilawah. Nah, agar diberi kemudahan dalam menuntut ilmu itu, marilah kita tilawah membaca surat Al-Insyirah secara bersama-sama. Wahid, Isnin, Salasah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, pada pembelajaran kali ini kita bertemu lagi dengan Bu Lela pada pembelajaran PAI. Nah, pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang materi menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Pertama, setelah mempelajari ini, nah peserta didik diharapkan mengetahui pengertian dari ghibah, tabayun, kritik, review, serta dapat membedakannya. Itu yang menjadi tujuan dari pembelajaran kita ya. Yang kedua, yaitu peserta didik dapat menghindari hal-hal negatif yang berkaitan dengan ghibah. Nah, jadi anak-anak sekalian, inilah tujuan pembelajaran dari kita kali ini yang harus kalian pahami. Nah, sekarang ingatkan, kemarin kita sudah membahas tentang pembelajaran apa? Beriman kepada beriman kepada malaikat. Nah, alhamdulillah, kalau masih ingat ya. Tahu kan ada malaikat pencatat amal baik dan amal buruk. Siapa namanya? Ya, Raqib dan Atid. Nah, kalian tahu kan bahwa setiap perbuatan kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, betul tidak? Nah, oleh karena itu, kalian harus berhati-hati dalam segala perbuatan karena ada malaikat yang selalu mencatat setiap amalan-amalan kita, yaitu malaikat siapa? Raqib dan Atid. Nah, kalian tahu kan kemajuan media sosial zaman sekarang ini ya. Nah, akibat kemajuan media sosial banyak sekali berita-berita di media sosial, betul tidak? Nah, bahkan di televisi, di infotainment, ghibah itu dianggap hal yang lumrah, betul nggak? Nah, bahkan ghibah itu dianggap sebagai hiburan, betul tidak? Nah, Ibu harapkan kalian
kalian tidak terjerumus dalam perbuatan yang seperti itu. Karena ghibah itu ghibah itu adalah hal yang buruk. Ghibah itu merupakan perbuatan dosa. Naudzubillah min dzalik ya, kalau kita sampai lalai. Nah, kita jangan sampai termasuk orang yang lalai. Karena manusia itu semuanya dalam kerugian, seperti dalam surah Al-Asr. Wal asr, demi waktu, innal insana lafi khusr. Artinya apa? Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati, kecuali orang yang beriman dan saling menasihati. Jadi kita jangan sampai lalai ya. Nah, aku mau tanya, apa yang kalian lakukan jika mendengar kabar buruk tentang temanmu? Apakah kalian langsung percaya atau tidak? Tidak. Ya, jangan langsung percaya ya. Kalian harus memfilternya. Nah, yang kedua, mengapa penting untuk tidak percaya pada kabar yang tidak jelas sumbernya? Mengapa kita harus meng-cross check sumbernya? Ya, karena takut berita itu hoax. Betul. Jadi ibu harapkan kalian harus berhati-hati ya, karena ada istilah lidah tidak bertulang. Betul tidak? Betul. Nah, artinya setiap yang kita ucapkan itu tidak bisa ditarik kembali. Kalian simak video berikut ini ya. Kok saya sulit tugasku? Sudah kalian simak videonya barusan? Barusan ini salah satu contoh perbuatan apa? Ghibah. Boleh kita melakukan perbuatan ghibah? Agar kita bisa tidak terjebak dalam perbuatan. Iya, teman-teman. Nah, bisa nanya, bagaimana caranya agar kita tidak terjebak dengan perbuatan ghibah? Siapa yang menjawab? Kalian silakan. Ya, gimana jawabannya Pak ya? Iya betul. Nah, cara kita agar tidak terjebak dalam perbuatan ghibah, yang pertama dengan selalu berhusnudzon, yaitu berprasangka baik. Kalau kita berprasangka baik, insya Allah pikiran-pikiran negatif kita tidak ada ya. Yang kedua, dengan memohon pertolongan kepada Allah agar dijauhkan dari perbuatan dosa. Ya, jawaban kalian terima kasih, jawabannya betul. Nah, perbuatan ghibah itu perbuatan yang dilarang dalam agama Islam. Nah, maka dari itu kita harus menghindarinya ya. Nah, salah satunya yang tadi cara menghindarinya yaitu dengan berprasangka baik. Pembelajaran kali ini, nah, kita akan membagi dengan kelompok. Nah, kelompoknya seperti yang kemarin ya. Alhamdulillah, kita sudah duduk per kelompok. Nah, silakan kalian mengerjakan LKPD yang ibu bagikan. Nah, silakan kalian mendiskusikannya dengan teman ya. Nah, silakan kalian isi LKPD-nya. Ayo, silakan. Silakan kalian kerjakan dan diskusikan bersama teman kalian. Ya, silakan dikerjakan dan didiskusikan. Kalau ada yang nggak paham, boleh tanya ibu ya. Kalau sudah, sebelum presentasi kita speaking dulu ya. Kalian pegal tidak? Nah, silakan ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2. Kalian presentasikan hasil kerja kalian. Ya, kita mulai dari kelompok 1. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan ya sebutkan hal-hal yang berhubungan dengan perbuatan kita, berkumpul dengan orang-orang yang soleh,
Sebutkan hikmah dari tabayun. Berhati-hati dalam menerima berita, menghargai orang lain sehingga tidak terjadi kesalahpahaman, berbaik sangka, menciptakan kerukunan dan perdamaian di masyarakat. Ya, udah dulu ya. Nah, itu jawaban dari kelompok 1. Ada yang mau menambahkan tidak? Tidak ya. Kalau tidak, kita terima kasih ya untuk kelompoknya. Nyaris betul, nyaris sempurna. Kita beri tepuk tangan dulu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang jawaban dari soal yang telah diberikan oleh Bu Nurmala. Sebutkan surat dalam Al-Quran yang melarang untuk berbuat riba. Surat Al-Hujurat ayat 20. Nomor 2, sebutkan penyebab terjadi riba. Membicarakan keburukan orang lain untuk menaikkan derajat diri sendiri, amarah yang tak berdalih, bercanda dengan merendahkan orang lain. Nomor 3, sebutkan hal-hal yang dilakukan agar terhindar dari berbuat riba. Berkumpul dengan orang-orang soleh, berintrospeksi diri, menjaga lisan dan berpikir positif. Nomor 4, bagaimana cara agar tidak tertipu berita hoax? Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tunggu ya. Ada yang mau nambahin tidak? Nah, kalau enggak, kita beri tepuk tangan untuk penampilan kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan nomor 2, sebutkan penyebab terjadinya berlebihan, amarah yang tidak terkendali dan berprasangka buruk. Dan sebutkan apa yang dilakukan agar terhindar dari berbuat riba. Hati-hati dengan tujuan hati dan mati lampu. Ya, temennya ada yang mau nambahin tidak? Nah, ada. Terima kasih jawabannya. Betul. Nah, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi LKPM. Keras suaranya ya, Teh. Amarah yang tidak terkendali, sifat egois dan sifat iri. Nomor 3, sebutkan hal-hal yang dilakukan agar terhindar dari perbuatan riba. Berkumpul dengan orang-orang soleh, menjaga lisan dan Nah, bagaimana teman-teman, ada yang nambahin tidak jawaban dari kelompok 4? Jawabannya betul. Nah, kita beri tepuk tangan dulu untuk warahmatullahi wabarakatuh. untuk kalian. Jawaban dari setiap kelompok, baik kelompok 1, 2, 3, dan 4, jawabannya betul, hampir sempurna. Nah, orang yang digibahkan menurut kalian senang atau tidak? Tidak. Dengan suara yang lantang ya, yang keras suaranya. Pertama, melarang kita untuk berbuat gibah. Nah, gibah itu termasuk perbuatan yang keji ya, atau termasuk perbuatan dosa. Dan orang yang bergibah itu diibaratkan apa? Memakan daging bangkai saudaranya. Alhamdulillah, semoga kita senantiasa terlindung dari perbuatan introspeksi diri, yaitu kita dengan melihat aib-aib kita, jangan kita melihat aib orang lain. Yang keempat yaitu dengan menjaga lisan. Yang kelima yaitu dengan selalu berpikir positif ya, jangan berpikir negatif. Yang keenam, yang terakhir, dengan memohon perlindungan kepada Allah agar kita dijauhi dari perbuatan dosa. Nah, itu hal-hal yang kita lakukan agar kita terhindar dari ayun. Itu artinya apa?
mencari kejelasan tentang sesuatu hingga semuanya jelas dan benar keadaannya. Nah, terhindar dari berita hoax. Nah, berita hoax itu biasanya yang ibu pahami, berita hoax itu judulnya selalu provokatif, jadi judulnya menarik, nah, biar dibaca. Itu ciri-ciri berita hoax yang pertama. Yang kedua, kita mengamati situs yang mengeluarkannya, seperti kata ibu tadi, contoh libur Ramadan. Kalau yang mengeluarkannya Menteri Pendidikan, Dinas Pendidikan atau Dinas Pendidikan Agama, berarti beritanya bukan berita hoax ya, berita fakta. Tetapi kalau yang mengeluarkannya cuma situs gosip, berarti itu termasuk berita hoax. Bisa ikut serta dalam diskusi anti hoax. Ada grup ya untuk memastikan berita hoax. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan tiba. Ya, nah ketika bertanya bagaimana cara mentabayunkan berita yang kita peroleh dalam media sosial, ada yang mau jawab? Nah, ada tidak? Kalau tidak, ibu jawab saja ya. Nah, cara mentabayunkannya yang tadi, yang pertama kan kita cek dulu situs yang mengeluarkannya, betul tidak? Ya, terus yang kedua, cermati alamat tempat dibuatnya berita tersebut. Terus yang ketiga, kalau sekiranya judulnya provokatif, nah itu dapat dipastikan bahwa itu berita hoax. Nah, yang keempat, tadi apa yang terakhir? Dengan apa? Ikut grup anti hoax. Nah, bagaimana pembelajaran kali ini? Apakah kalian sudah paham? Semuanya bagaimana? Sekali lagi, sudah mengerti? Ya, ada yang mau ditanyakan? Kalian sudah paham tentang pengertian tabayun? Pengertian ghibah? Hikmah dari tabayun? Ya, alhamdulillah. Nah, kalau kalian sudah paham, nah, ibu mau bertanya. Nah, silakan. Siapa yang menjawab? Apa itu pengertian dari ghibah? Ya, silakan Aisyah. Ghibah berarti memuji atau membicarakan kekurangan dan kejahatan orang lain. Di dalam ghibah terdapat pembicaraan aib orang lain. Apabila orang tersebut tahu, maka dia tidak akan menyukainya. Ya, ahsanti ya, jawabannya betul. Nah, sekarang karena kalian sudah paham, apa itu pengertian tabayun? Ya, siapa yang jawab? Enggak, kepada ini. Ya, terima kasih. Betul juga Helga jawabannya. Yang terakhir, silakan kalian simpulkan. Jawab dengan suara yang keras ya. Nah, apa hikmah dari tabayun? Siapa yang menjawab? Ya, silakan Rumi. Ya, terima kasih, jawaban Rumi juga betul. Alhamdulillah, kalian sudah memahami materi menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Yang ibu tekankan, silakan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Ketika kita menerima berita dari teman, kita harus memfilternya, jangan langsung mempercayainya supaya kita tidak terjebak dalam perbuatan ghibah. Nah, adapun untuk tugas selanjutnya, nanti kalian silakan kerjakan buku paket ya. Nah, dikumpulkannya pekan depan. Nah, adapun pembelajaran kali ini kita cukupkan sampai sekian. Nah, untuk pembelajaran minggu depan kita akan membahas tentang materi sholat sunnah. Nah, kalian ingat ya, tugasnya yang di buku paket silakan dikerjakan dan dikumpulkan pekan depan. Nah, kita cukupkan pembelajaran kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah.